Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini podcast pertama kita ya, Dan. Podcast atau apa nih, Dan? Bincang-bincang sehat Oh, bincang-bincang santai. sambil ngopi, Dad. sambil jagain Kimi. Ya, Kim lagi main. Bahas apa, Dad? Jadi ada teman Dedi nanya tentang kista. Apa sih kista itu Mi katanya kan? Jadi coba Bang coba tanya ke Bu Dokter kista itu apa. Jadi dia minta penjelasan. Kalau bisa jadi Bang bahaslah sama Bu Dokter tentang kista itu. Oh, kista ya. Kista nih banyak. Nah, jadi kalau penyakit bisa kita katakan tumor sih, cuma isinya beda, isinya cairan gitu. Ya, kayak kista ovarium nanti Ibu Dokter kasih gambarnya ya, gambar yang di sini. Jadi kita tuh ada rahim, terus di kiri kanan rahim itu ada namanya pabrik sel telur atau ovarium ya. Nah, ketika ovarium ini dia membesar dan berisi cairan, itu kita sebut dengan kista ovarium gitu. Nah, isi cairan ini bisa macam-macam, bisa darah. Kalau darah kehitaman kita sebutnya biasanya kista coklat gitu. Ada juga yang kayak cairan bening, kayak aqua nih cairannya. Nah, ini Mungkin biasanya SMS Mina Aqua. kayak minum botol lah ya. Nah, ini isinya bisa cairan bening. Nah, biasanya tuh tipe seros, kalau di kedokteran biasanya kita sebut serosum jadi. Terus ada yang musin. Kalau musin tuh kayak minyak goreng gitu, kekuningan ya, dan dia memang oily, memang agak berminyak lah kalau dipegang gitu. Nah, macam-macam nih. Ada juga kista yang paling aneh yang biasanya kalau orang-orang di kampung kita ya, Dad, itu bilangnya di obat-obatin orang gitu. Karena disantet, karena isinya itu bisa rambut, ada lemak, ada rambut, ada gigi, ada tulang isinya ya, itu unik banget itu ya. Iya, namanya teratom gitu. Jadi macam-macam nih bentukan isi kista tuh macam-macam gitu. Dan dia beda ya, Dad, sama miom ya, Dad. Kalau kista itu isinya tuh cairan dan dia ada di ovarium. Kalau miom dia adanya di rahim. Jadi kalau miom tuh lebih kayak ya, kita agak terbagi fokusnya ya, karena liatin kimain juga gitu ya, Dad. Kalau miom tuh dia kayak bakso, Dad. Jadi emang di dinding rahim, di rahim ya. Dan biasanya sangat berhubungan sama pola menstruasi. Misalnya kalau ada miom tuh menstruasi itu bisa banyak, yang sampai ganti pembalut lebih dari 6 kali sehari gitu, Dad. Kalau gejala kista itu apa nih? Gejalanya Gejala ya pada bunda-bunda kita itu. Nah, kalau kista ini kadang dia asimptomatik, deh. Asimptomatik nih artinya tidak bergejala, dia nggak bergejala gitu. Jadi bundanya merasa sehat aja, nggak ada sakit. Ya tergantung jenis kistanya juga ya, Dan. Kalau kita ada juga yang kista yang tidak bergejala nih, biasanya memang bundanya tuh merasa tidak sakit ya, tapi tiba-tiba ketika periksa ke dokter tampak dari ultrasonografi ada nampak kista gitu. Tapi kalau kista ini sudah membesar ya, sudah perut makin lama makin membesar, nah di sana biasanya baru menimbulkan gejala. Yang pertama tuh pembesaran dari perut, Dan. Terus karena dimensinya membesar, nanti saraf-saraf pembesaran kista tersebut dia bisa menekan saraf-saraf di pabrik ovarium tadi. Dan kalau saraf itu teregang, kapsulnya itu teregang, tuh keluhannya biasa nyeri ya. Terus karena dia membesar memenuhi rongga perut, tentu nanti akan mendesak organ-organ perut, dan ada usus di sana, ada lambung. Nah, pasien biasanya agak mudah terasa cepat kenyang, begah gitu. Ya, kadang-kadang ini juga gangguan menstruasi, kadang juga pengaruh ya untuk kista-kista yang berhubungan sama hormon gitu. Berarti kalau kista itu apa bisa kayak orang hamil juga tuh? Iya, ada namanya istilahnya kista permakna. Jadi ukurannya itu besar sekali, giant gitu, sampai si ibu ini merasa dia hamil gitu. Dan sebenarnya bukan kehamilan. Banyak juga orang bilang hamil tiri gitu ya, hamil tiris. Jadi dia mens juga, tapi perutnya membesar. Iya, jadi kadang ada juga sih kistanya yang bikin nyeri hebat ya, terutama namanya kista endometriosis, dan kista coklat. Memang kayak coklat ya. Nanti kalau ada gambarnya nanti ibu share videonya. Itu bisa dimakan tuh.
Itu kan darah yang sudah darah yang udah lama deh, Dis. Ya enggak lah, Dad. Rasanya nggak kayak coklat, Dad. Tapi bentuknya bentuk coklat, kayak silver queen. Iya, kayak coklat cair. Coklat cair. Mm-mm. Terus gimana nih penanggulangannya? Gimana apa kita dibiarin aja, dikasih obat-obatan atau harus diangkat ini? Iya, kita harus bedakan dulu sih ini kista tuh kalau penanganannya. Yang pertama kita lihat usianya dulu, Dedis. Usia pasien ini usia masih pengen hamil atau usianya sudah mau hamil atau enggak dulu gitu. Kalau si ibunya udah punya anak yang cukup, umurnya pun udah di atas 40-an gitu kan, baru kita lihat ukuran kista. Kalau secara teorinya sih kista yang di atas 5 cm, ini beda, ini kista yang biasa ya, bukan kista coklat ya. Di atas 5 cm itu kita operasi biasanya. Karena sebenarnya bisa dibilang kista ini obatnya operasi gitu. Berarti harus diangkat ya? Harus diangkat di atas 5 cm. Kenapa? Karena biasanya kista di atas 5 cm itu kista tuh bertangkai, Dad. Jadi bisa aja nanti dia itu pecah. Kalau pecah terus cairan kistanya numpuk di rongga perut, itu bikin nyeri banget. Kita kayak usus buntu, jadinya harus operasi buka perut gitu kan. Tapi kalau dia bertangkai kayak gini tadi, dia tangkainya yang hitam. Iya nih. Enggak akan bertangkai. Ini kista, iya. ini tangkai ini tuh. Iya, ini bisa pecah atau dia bisa terpuntir gitu. Terpuntiran itu gejalanya itu sakit perut, dan itu tindakan operasinya segera. Tapi beda kalau kista endometriosis, kista coklat. Kalau ukurannya kecil, misalnya di bawah 5 cm gitu kan, terus si pasien masih ragu-ragu nih untuk operasi, kita masih bisa coba kasih obat hormonal terapi untuk meminimalisir gejala yang ditimbulkan oleh si kista coklat gitu. Gitu deh. Berarti memang kalau munda-munda atau kena kista sebaiknya diangkat ya nih. Ya, kembali ke ini ya, tujuannya mau hamil apa enggak, terus ukuran kistanya dan jenis kistanya, dan hati-hati kistanya kan ada yang ganas juga, Dedis. Kalau kistanya ganas, tentu keluhan Munda ini diikuti dengan penurunan berat badan yang cukup signifikan dalam 6 bulan terakhir. Ya, lebih kurang turunlah sampai 6 kilo gitu. Terus memang ada riwayat keluarga juga, jadi kista itu prinsipnya pasti ada riwayat genetiknya, sama kayak bakat, udah ada bakatnya, terus ditambah sama tidak jaga makanannya junk food, berpengawet gitu kan, bakar-bakar ya, karsinogenik ya, bahan-bahan karsinogenik, nanti bakat itu bisa muncul dan akan mempercepat pertumbuhan kista kalau pola gaya hidup kita nggak bagus gitu. Itu biasanya genetik, didasari oleh genetik dulu. Berarti untuk mengangkat genetik itu kita harus menjaga pola makan ya. Iya, bisa aja bakat itu nggak muncul kalau kita benar-benar menjaga makanan kita tuh makanan sehat gitu. Berarti dari kecil seperti Kimi ini kita harus menjaga pola makannya, dan juga makannya sehat. Iya, dan nanti untuk junk food gitu lah ya. Iya. Jangan kafe terus. Kafe terus kayak kita nih, kafe terus. Iya, minum kopi ya. Nantilah jadi kasih tahu ke teman Dedi itu masalah kista ini. Iya, jadi pastikan dulu. Pesannya gitu sih, pastikan dulu. Anak udah punya anak belum? Udah 14 anak ini. 14. Mana ada orang sekarang anaknya 14. Jadi ngarang. Jadi baru 2 anak ya, 2. Jadi iya nak. Jadi pesan ya untuk Bunda, kista itu iya. Kista itu kita banyak jenisnya. Jadi penata laksanaannya sangat tergantung kepada jenis kista, ukuran kista dan usia Bunda ya.
Kalau seandainya kistanya di atas 5 cm, itu sebaiknya kita lakukan operasi pengangkatan kista. Ya, ini bukan kista endometriosis. Kalau kista endometriosis pembahasannya lain lagi. Ya, dan kita tahu ganas apa enggaknya. Biasanya kita angkat dulu kistanya, terus nanti kita periksakan ke labor gitu. Nanti baru keluar hasilnya ini jinak atau ganas ya. Dan pada prinsipnya selama bunda masih memerlukan hormon reproduksi, karena usia mungkin masih usia reproduktif sampai 45 tahun lah, 45 tahun ke bawah, itu pada prinsipnya kita akan selalu mencoba mempertahankan pabrik sel telurnya ya. Jadi kalau operasi kista ini kita memang ada angkat total ya. Kalau angkat total risikonya apa? Risikonya bunda kehilangan pabrik hormon, jadi bunda akan seperti orang menopause gitu ya. Kalau berhubungan pelumasnya kurang, jadi nyeri, terus juga ya kulitnya jadi nggak berminyak lagi, cepat keriput ya, karena pabrik hormonnya udah diangkat. Tapi kalau kita dokter dan kita dari pemeriksaan USG dan gejala bunda itu menunjukkan kistanya ke arah ke jinak ya, itu kita akan meninggalkan ovariumnya gitu. Jadi memang hanya kapsul kistanya yang kita angkat, tapi ovariumnya tetap akan kita sisakan sehingga pabriknya tidak hilang ya. Nah, yang parah itu ketika kedua pabriknya diangkat. Nah, bunda akan seperti kondisi menopause ya tuh. Dan itu biasanya kita nggak akan lakukan untuk usia-usia yang masih produktif butuh hormon gitu ya. Tapi ketika kita angkat ternyata hasilnya adalah ganas, itu nanti ibu dokter akan merujuk ke ahli onkologi, ahli kanker untuk penata laksanaan lebih lanjut gitu deh. Oke, sip. Kami udah jam berapa nih? Udah telepon dari kantor nih. Oke. Jadi mau meeting kayak nih. Mudah-mudahan bermanfaat ya bunda. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Bye. Komen di sini. Bye.